Perkenalkan, nama saya Iputu Riamputra Sanjaya, absen 13 dari kelas 1058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor di R2. Ini merupakan peta konsep yang telah saya buat. Langsung saja ke materi yang pertama. Penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan bentuk analitis. Vektor dalam bentuk analitis disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Berikut gambar penyajian vektor dalam bentuk analitik dan bentuk komponen. Sedangkan penyajian bentuk vektor dalam bentuk komponen dituliskan dalam bentuk matriks dalam satu kolom. Banyaknya baris menunjukkan dimensi vektor. Misalkan vektor yang digambarkan pada dimensi 2, sumbu X dan sumbu Y, akan memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1. Sedangkan vektor pada dimensi 3, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 1. Jenis-jenis vektor dapat dibagi tiga, yaitu yang pertama ada vektor posisi. Vektor posisi menyatakan posisi sudut objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya, titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I ditambah 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik atau titik pangkal ke titik yang lain atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa tanda anak panah seperti terlibat pada gambar di bawah. Berikut merupakan vektor posisi pada dimensi 2 dan vektor posisi pada dimensi 3. Lanjut saja. 2. Vektor satuan. Pengertian vektor satuan matematika ialah suatu vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tidak memiliki satuan dengan fungsi untuk menunjukkan suatu arah di dalam ruang. Lalu sebuah satuan vektor yang ada di dalam ruang mempunyai 3 komponen, yang antara lain komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk rumus vektor satuan dan contoh soal vektor satuan matematika bisa kalian lihat di bawah ini. Lanjut saja, yang ketiga, vektor dalam bentuk kombinasi linear. Misalkan V adalah ruang vektor V1, V2 adalah dua vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Artinya, kita dapat mengalihkan V1 dan V2 dengan skalar. Sebutlah K dan M, sehingga terbentuk vektor KV1 dan MV2. Dengan menjumlah kedua vektor diperoleh KV1 dan MV2. Nah, vektor ini disebut sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Lanjut, yang B, operasi aljabar pada vektor R2. Banyak segmen garis yang menyatakan vektor atau dinotasikan sebagai panjang vektor sebagai gambar berikut. Panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif, seperti gambar yang telah saya share di bawah ini. Operasi di vektor R2 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada penjumlahan vektor. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya dapat disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang juga seletak. Jika vektor A dan vektor B, maka jadinya vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Secara grafis, penjumlahan vektor dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk sifat-sifat penjumlahan vektor adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar yang saya telah share berikut ini. Lanjut, yang kedua, pengurangan vektor. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu sebagai berikut. Vektor A dikurangi vektor B, yaitu A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor.
Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru. Jika V adalah vektor dan K merupakan skalar, maka perkalian vektor dapat dinotasikan seperti di bawah ini. Lanjut, keterangannya sebagai berikut. Bisa disimak di gambar yang telah saya share berikut ini. Secara grafis, perkalian ini dapat merubah panjang vektor. Lihat tabel yang telah saya berikan di bawah. Perkalian vektor dengan skalar K dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat dan dipahami di gambar yang telah saya berikan di bawah ini. Lanjut saja. Yang keempat, kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua vektor atau lebih dapat ditinjau dari dua hal, yaitu yang pertama, secara geometri. Dua buah vektor dikatakan jika kedua vektor memiliki besar atau panjangnya dan arah yang sama. Misalkan vektor AB sama dengan vektor CD, atau kita tulis vektor AB sama dengan vektor CD. Seperti ilustrasi berikut ini. Yang B, secara aljabar. Dua vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian sama atau nilainya sama. Vektor dia 2, misalkan vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B, B1 dan B2. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Lanjut saja. Yang C, panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Maka panjang dari vektor V yaitu V dibaca norm V. Dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. Bisa dipahami dan dilihat rumusnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.